Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasuluhu nabil karim, wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang yang menjawab salam itu wajib. Bersyukur kepada Allah, di detik ini juga kita masih diberikan umur yang panjang, ya. Umur yang sangat semakin hari semakin habis masa hidup kita. Jadi manfaatkanlah umur kita ini yang tinggal, mungkin ada yang beberapa hari lagi, ada yang beberapa jam lagi, ada yang beberapa menit lagi. Nah, kita nggak tahu. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tidak ada Nabi, kita mungkin masih menyembah berhala, kita masih menyembah pohon, kita masih menyembah matahari, kita masih menyembah sapi. Atas berkat Rasulullah dan para sahabat, juga ulama-ulama, kita ini telah diberikan petunjuk, ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hendak menyampaikan yang sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu, itu adalah adab-adab dalam menuntut ilmu. Ayo, adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini sangatlah perlu disimak baik-baik. Yang pertama, seorang menuntut ilmu itu harus memiliki sifat sopan santun, sifat tawaduk. Ini tawaduk ini. Duduk, dengar, diam, Masya Allah. Ini tawaduk semua. Apa yang dibicarakan oleh gurunya, dia dengar. Ulama dahulu mengapa dia sukses? Karena dia memiliki sifat tawaduk. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ya, Imam Syafi'i, ya kan? Dia sangat segan dengan gurunya. Siapa gurunya? Imam Malik. Dia belajar dengan gurunya, dia mau buka lembaran itu sangat perlahan-lahan. Dibukanya lembaran pelan-pelan, takut terdengar suara kertas itu dilihat oleh Imam Malik. Begitu dia menjaga. Begitu juga dengan murid dari Imam Syafi'i. Ada yang tahu murid Imam Syafi'i? Nggak tahu, nanti cari tahu. Murid Imam Syafi'i mau minum
air putih, takut kalau gurunya lihat. Bagaimana rasa tawaduknya, rasa sopannya dia. Minum air putih saja takut kalau gurunya lihat. Kita sekarang jangankan air putih, nah makan nampak gurunya nggak malu. Jalan nggak duduk dengan rapi. Ini alhamdulillah nih anak-anak saya semua duduknya rapi, tertib. Mudah-mudahan menjadi ulama-ulama besar kemudian hari. Amin. Ya. Begini yang harus kita harapkan. Sahabat dahulu, nak, ketika sahabat ini berkumpul duduk seperti ini, tiba-tiba datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang, duduk. Sahabat ini nggak goyang, nak. Walaupun dia ada nampak burung terbang di kepala sob, tapi sahabat nggak berani, melihat burung itu untuk mengusir. Sebegitunya, karena pentingnya ilmu. Pentingnya apa lagi? Tawadu. Pentingnya adab. Adab dalam menuntut ilmu. Karena Rasul pernah bersabda, barang siapa yang memuliakan guru, berarti dia telah memuliakanku. Rasul berkata, barang siapa yang memuliakan guru, maka dia telah memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah, maka surga baginya. Jadi sebaliknya, kalaulah kita tidak menghargai seorang guru, berarti dia telah tidak menghargai Rasulullah. Berarti dia tidak menghargai, tidak memuliakan Allah. Maka tempatnya di mana? Neraka. Ini perlu kita perbaikin lagi. Kita ulang-ulang, biar tertanam dalam diri kita sifat-sifat adab-adab kepada guru. Bagaimana cara jumpa dengan guru? Nah, kita yang harus duluan memberikan salam. Bukan berarti Assalamualaikum Ustaz. Ini salah, nggak boleh ya. Tapi datangin dia. Assalamualaikum Ustaz. Jangan di sini ditempel cium. Tapi langsung di sini. Kalau ustazah yang datang, Assalamualaikum Ustaz, pegang tangan lama-lama, cium lama-lama. Ini yang nggak boleh. Ya. Jangan lagi kalian tuh salam ustazahnya. Kalau nggak pakai lapi. Ini ada ambil kesempatan. Dosa besar, ya, haram. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tuh yang nggak muhrim tuh, seperti kita tuh apa? Bersentuhan dengan babi. Ini macam-macam, ya. Jangan macam-macam. Sama guru baru. Saat lewat tuh jangan depan gurunya, lewat terus berdiri. Wow, gaya. Iya, saya aja walaupun sudah sama-sama tuh kalau guru-guru, tapi kalau ada yang guru lebih tua, saya nggak berani lewat di depannya itu. Walaupun terpaksa, saya salam juga. Saya cium juga salam, tangan dia. Kalau lewat dari belakang, pelan-pelan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Ya nak ya. Apa tadi yang pertama? Salam tadi. Yang kedua, PR, tugas-tugas. Tugas itu bukanlah hukuman, tapi biar kalian tuh lebih pandai. Ulama-ulama dahulu nak mencatat kitab-kitab, nak dikumpulnya tuh menjadi satu. Dikumpulnya. Orang-orang ulama dahulu nak nggak ada tidurnya. Tidurnya kapan? Ketidur sendiri. Ketika dia mencatat kitab tuh, emang sudah ngantuk sendiri baru dia tertidur sendiri. Dia nggak ada nih untuk tidur. Rugi. Makan aja nak.
Kalau makan lama-lama dia rugi. Bagaimana makan dia itu cepat, cepat makan dia, nggak perlu yang lama-lama, karena merasa rugi. Ini udah masuk jam 7:30 masih juga makan. Ini menyia-nyiakan waktu. Apa dibilang tadi dalam surat Al-Asr? Demi masa. Manusia itu dalam keadaan rugi. Orang yang sudah beramal pun rugi. Amalannya masih sedikit. Ada uang celeng, dipilihnya uang 1.000, taruh 1.000. Padahal ada uang 10.000. Nanti waktu di surga baru, amalanmu kok banyak kali. Baru, rupanya saya sedekahnya sedikit. Ada sedekah baju yang jelek dikasih. Nanti di sana ya seperti itulah. Jadi semuanya ini tergantung pada amalan kita di dunia. Mau sukses kan? Mau sukses? Kebahagiaan, kesuksesan seluruh makhluk itu ada dalam pengamalan agama yang sempurna. Kebahagiaan cacing di dalam tanah. Kalau dia keluar dari dalam tanah, maka dia akan binasa, dimakan oleh ayam, dipijak mobil. Kebahagiaan burung di dalam mana? Terbang bebas, kebahagiaan burung. Kalau kita tangkap dia dalam sangkar, maka dia nggak bebas. Kebahagiaan kita di dalam mana? Di dalam agama. Maka kita harus contoh-contoh orang-orang yang sukses, sahabat, ulama-ulama. Kita contoh, jangan malas lagi belajar. Sopan santun duduknya, bersalam. Ketika di kelas tidak boleh ribut, kacau. Di kelas ribut, gaduh, lari sana lari sini. Ini tidak beradab dalam menuntut ilmu. Makanya ilmunya nggak mau masuk. Coba contoh tadi ulama-ulama mau minum aja takut dia, apalagi mau kentut. Mau minum takut, ini apalagi mau kentut. Ini kalian kentut di depan musaknya. Ada? Lari-lari, jangan seperti itu. Paham kan?